Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, ada kabar buruk ya, dimana dengan belum masuknya berkas-berkas dari Jairo dan Emil di sampai saat ini ya, hari Jumat tanggal 21 Februari. Ini harusnya sudah bisa dipastikan kalau Jairo dan Emil tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia di pertandingan menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Jadi sudah dipastikan dengan sendirinya karena proses menuju WNI kan sangat lama ya. Kalau kalian melihat prosesnya Ole Romani, prosesnya Kevin Dix gitu ya. Mereka pun kan butuh waktu yang mungkin hampir sebulan rata-rata kan sebelum sumpah WNI. Dan ini sudah hamin sebulan menuju pertandingan dan hamin 3 minggu ya sebelum pendaftaran pemain itu ditutup. Artinya dengan waktu yang sudah sesempit ini hampir dipastikan Jairo dan Emil tidak akan bergabung ya di bulan Maret. Jadi sekarang harapan kita dalam mereka bergabung di bulan Juni gitu ya. Oke, proses yang lambat ini juga dikarenakan Jairo yang belum terlihat batang hidungnya di Indonesia ya. Dan Emil juga yang batang hidungnya belum ada di Indonesia gitu. Sebenarnya gue berharap meskipun Jairo sudah tertutup, gue sebenarnya berharap Emil bisa datang. Kenapa? Karena gini teman. Menaturalisasi Emil ini harusnya lebih mudah dibanding menaturalisasi Jairo. Kenapa? Karena Jairo lahir di luar Indonesia, gitu ya. Jadi harus dibuktikan gitu, harus dibuktikan dulu data-data kalau dia memang keturunan Indonesia. Harus ada dokumen-dokumen pembuktiannya gitu, ngerti nggak sih? Gitu. Tapi Emil ini lahir di Indonesia, jadi dia tidak perlu pembuktian. Emil ini tidak perlu pembuktian kalau dia keturunan Indonesia, ngerti nggak? Gitu, dia nggak perlu dokumen pembuktian. Dia sudah dianggap orang Indonesia, tapi dia berganti paspor gitu. Tapi dia bisa jadi orang Indonesia. Dan memang sudah terbukti, memang dia setengah Indonesia ya kan Emil ini. Kita juga udah tahu siapa keluarganya yang orang Indonesia, kita sudah tahu gitu. Jadi udah nggak perlu lagi dokumen-dokumen gitu. Jadi sebenarnya Emil bisa jauh lebih mudah diproses dibanding Jairo gitu ya. Dimana Jairo ini kan ada 3 keturunan dia kan, ada Belanda, Suriname dan juga Indonesia gitu. Jadi dokumen pembuktiannya ini harus dicari dengan selengkap-lengkapnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dengan gagalnya Jairo bergabung di bulan Maret gitu ya, karena gue harapkan kan tim ini kan stabil ya. Tom Haye, karena gini, di lapangan tengah itu Jenner dan Nathan Johan ini masih terlalu muda untuk mengimbangi kedewasaannya Tom Haye gitu ya. Jenner kita lihat aja secara emosi juga dia masih kurang bisa menahan gitu. Kemudian mainnya juga Jenner ini masih belum sematang Haye lah, pengambilan keputusannya dan segala macamnya gitu. Jadi menurut gua Haye butuh tandem yang sedewasa dia, dan Jairo adalah opsi terbaik. Jairo kan sudah 28 tahun kan. Dia pasti akan bermain sedewasa Haye, apalagi dengan pengalamannya yang sudah di beberapa liga top Eropa. Mainnya pasti udah sangat dewasa gitu. Jadi itu makanya gua berharap sekali sebenarnya Jairo itu datang gitu ya. Dan untuk Emil pastinya Paes butuh pelapis yang sepadan gitu ya. Gitu. Gue nggak bilang bahwa kiper di Indonesia itu tidak ada yang sepadan ya, tapi memang secara kualitas, secara tekanan gitu ya, memang penjaga gawang Indonesia ini terlalu banyak yang suka bikin blunder sendiri gitu. Jadi ini hal yang cukup membuat kita khawatir kan gitu.
Kita lihat aja di liga, kita di Liga Indonesia juga udah kelihatan gitu ya. Kiper-kiper ini masih belum terlalu matang dalam masalah decision gitu. Gak usah mereka, sekelas Martin Paes saja pernah bikin blunder. Tapi kan blundernya maksudnya sesekali gitu. Lawan Jepang kan dia blunder 2 kali tuh, Martin Paes gitu ya. Tapi maksudnya itu blunder yang dilakukan hanya sesekali, tidak di setiap pertandingan kan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu makanya butuh sosok Emil Audero sebagai penantang Martin Paes. Supaya apa? Martin Paes ini ada kompetitornya. Sehingga kalau Martin Paes sedang bermain jelek, sedang off gitu ya permainannya, Emil Audero bisa menggantikan gitu. Emil Audero bisa menggantikan. Jadi itu pentingnya kompetitor itu di situ. Contoh kayak Tom Haye gitu ya. Beda banget kan kalau Tom Haye yang main dengan Tom Haye yang tidak main gitu ya. Beda sekali kan. Ya, lihat aja lawan Cina, lawan Australia kemarin ya, Australia kandang ya. Kan tanpa Tom Haye. Lihat aja dimensi permainannya tuh jauh sekali berbeda ya kan. Nah, makanya Tom Haye juga butuh kompetitor dan Jairo adalah kompetitor yang sangat baik untuk Tom Haye supaya Tom Haye ini bisa selalu perform. Begitupun di lini depan. Gue sangat bahagia dengan kedatangan Ole Romani. Kenapa? Strike punya kompetitor. Strike ini selama ini tidak ada kompetitornya, makanya meskipun dia main jelek, dia tuh mainnya lebih banyak jeleknya dibanding bagusnya. Tapi karena dia tidak punya kompetitor yang selevel sama dia, ya dia digunakan terus gitu. Sekarang ada Ole Romani, Strike harus jauh lebih bekerja keras supaya dia mendapatkan tempatnya kembali. Gitu. Nah sekarang Romani ini, Romani juga butuh tandem yang sepadan. Gitu ya. Makanya gue berharap Miliano Jonathans datang. Karena kalau Romani bermain jelek, ada Miliano Jonathans yang bisa menggantikan posisinya. Jadi ini contoh, kalau Romani main jelek, Romani digantikan Strike main di tengah, Miliano Jonathans main di kanan. Gitu. Jadi gitu, harus ada kompetisi guys di dalam tim ini. Supaya apa? Supaya pemain-pemain yang biasa bermain sebagai pemain inti ini punya kompetitor. Dan itu sudah terjadi di lini belakang ya, dimana Kevin Dix kompetitornya Sandy Walsh, ya kan? Hampir selevel kan Dix sama Sandy Walsh. Kalau Dix main jelek, Sandy Walsh bisa menggantikan. Di tengah udah ada 6 pemain bahkan. Ya, 6 pemain. Irzes, Hilhars, Hapner, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Ini kan kompetisi yang sangat baik gitu kan. Kalau Idzes bermain jelek, Hilgers bermain jelek. Hilgers dengan value 10 juta euro digantikan menghadapi Cina. Dengan Rizky Ridho, dan makanya juga Rizky Ridho kan selevel dengan Hilgers. Jadi kompetisi itu yang harus ada. Ini kompetisi yang sangat baik supaya apa? Performa pemain itu bisa terus stabil. Pemain itu selalu bisa menunjukkan 100% dirinya. Di kiri, Verdong, ada Patinama, ada Arhan. Gitu ya. Ini kompetisi yang sangat baik. Verdong itu pasti bisa tergantikan kalau Verdong mainnya jelek. Kalau sekarang menurut gua kompetitor yang paling bagus dari Verdong itu adalah Arhan, bukan Patinama ya. Karena Patinama di klubnya juga lagi main jelek banget. Arhan lagi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gitu ya. Seorang Pratama Arhan. Jadi kompetisi ini yang gue inginkan sebenarnya dari timnas ini. Makanya gue ingin nama-nama yang gue sebutkan ini datang gitu ya. Terutama gue harapkan Jairo dan Miliano Jonathans sebenarnya. Kalau penjaga gawang sih gue nggak terlalu worry ya. Gitu. Karena posisi penjaga gawang ini kan biasanya nggak rentan cedera. Gitu ya. Biasanya kan yang rentan cedera itu adalah sayap atau striker, biasanya yang paling rentan cedera gitu. Jadi kayak gitu aja guys soal Jairo dan Emil Audero.